Oke, ini kalau aku ngelihat Nino sama Sarah, aku punya foto-foto kemesraan mereka. Coba kita lihat foto-fotonya. Tak ada masalah yang tak terselesaikan. Next. Ampun gue 30 tahun kangenmu dibalas dengan bedakin saya. Oh Sarah, kamu Edun ya. Sweet banget. I want to live Bisa nggak kalau nggak and nyerah die only with you. Through thick and thin, across hell and sea of serpent. I love you. SD. Ya pokoknya dia cinta lah. Ah, Pokoknya kalau ada love-love-nya dia bilang iya cinta udah lah. pasti cinta kalau kayak gini mah lagi sweet-sweetnya. Ya kalau Nino tuh sweet banget ya. Banget, Romantis ya dia ya. banget. Romantis. Tapi katanya cinta pertama Sarah ini cinta pertamanya Nino, bener? Bener gak sih? Kamu cinta Kayak pertamanya? sama-sama, kita berdua memang first love lah, sama-sama first love. Karena dari SD ya. Iya dari SD. Oke, Sar. Ini dengan kondisi Nino sekarang ini butuh kesabaran yang ekstra. Tapi saya yakin banyak perempuan di luar sana yang pada akhirnya kagum ngelihat Sarah. Ya, kagum ngelihat Sarah mengambil keputusan balikan dengan mantan. Tapi ya memang dia dalam kondisi yang memang harus butuh perhatian khusus gitu. Kalau Sarah sendiri gimana nanggepinnya? Gini ya, sebetulnya kalau hubungan saya sama dia tuh masih ada family ya, walaupun jauh banget dari keluarga papi. Dia tuh sempat tinggal bareng kita itu di Bali itu berapa tahun lah. Jadi disitulah mulai cerita awal kita, perjalanan kita tuh. 30 tahun tuh ya dari tahun 90 ya sampai saat ini udah 30 tahun. Jadi ketemu pisah gitu aja terus sampai akhirnya ya ketemu lagi kemarin 2020 bulan Juli itulah. Berapa besar cintanya Sarah ke Nino? Besar kayaknya cintaku sama dia nggak pernah hilang deh, selalu ada. Maksudnya contohnya kayak kemarin 2010 aku benar-benar yang benci banget kan. Aku hidup dengan 10 tahun tuh membenci dia banget gitu. Tapi begitu ketemu dia di Pinel, hanya perlu 1 detik aja untuk mencintai dia kembali. Gitu. Oke, apa yang buat kamu waktu itu benci banget sama dia? Ya, Karena dia ngebatalin itu ya? iya pastinya lah. Maksudnya dia udah rasa beli emosi cincin ya. segala macam. Terus dia ngebatalin tanpa alasan yang jelas gitu kan. Maksudnya dia suruh aku ngelupain dan anggap nggak pernah ada dan ya dari situ dah mulai saya benar-benar nggak mau tahu lagi tentang dia married, saya married, ya udah 10 tahun. Ya, masing-masing gitu. Masing-masing. Dan akhirnya ya kita nggak pernah tahu kuasa Tuhan. Akhirnya mereka bertemu lagi, ya kan? Itu namanya jodoh ya. Iya, jadi kalau kita boleh melihat orang yang kita lihat saat ini ya seperti itu. Tapi kita juga tidak pernah tahu. Mungkin saja untuk kalian yang menonton kita saat ini, mungkin suatu saat nanti kalian yang akan berdiri di sini, ya kan? Iya. Untuk menjadi pembawa acara atau apapun yang menjadi cita-cita atau yang menjadi pemikiran Kita nggak kalian. pernah tahu nasib orang ya Oma. Iya, terutama jodoh. Orang liatin Yes. Ayu Ting Ting, liatin nggak taunya Jodoh. jodoh, ya kan? Iya, Jadi ibarat arti kalau yang aku lihat dari Sarah gitu ya, 10 tahun akhirnya ketemu dan mereka bersatu lagi dengan cinta. Luar biasa. Oke, kenapa ini yang menjadi pertanyaan netizen lagi. Kenapa Sarah semangat dan support Nino untuk sembuh? Ya pastilah, pastinya Nino itu selalu ada dalam hidup saya. Maksudnya kita ada step-step di tahun 90, terus 95 pisah, ketemu lagi. Jadi ada setiap tahun tuh, setiap beberapa tahun tuh ada cerita tentang kita gitu kan. Putus nyambung sampai akhirnya ya mau menikah nggak jadi. Otomatis saat saya ngeliat dia di Pinel tuh yang apa ya, maksudnya aku pengen bawa dia pulang deh gitu. Bukan tempat kamu di sini bagi saya seperti itu kan. Maksudnya ya dia sendiri maksudnya ya dipindah kan apapun juga tuh kan bukan rumah ya, maksudnya bukan, apalagi dia bilang dia pingin pulang, pingin punya keluarga. Ya hanya itu aja sebenarnya aku. Oke. Pingin
pingin membaikkan dia lah, itu aja. Biar Nino bisa kembali lagi seperti dulu ya. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau aku sih, kalau aku pribadi, Optimis. kalau aku pribadi begini, aku cuman pingin dia hidup 30 tahun lebih lama lagi, membayar 30 tahun yang terbuang untuk hidup 30 tahun apapun keadaan dia. Mau dia seperti ini, mau dia sehat ataupun yang penting hiduplah 30 tahun ke depan lagi. Amin. So sweet. Aku punya ungkapan rasa cinta Nino untuk Sarah dalam foto berikut ini ya. Tangismu meluluhkan gunung batu tertinggi. Cintaku padamu lebih besar. Hey, I'm here, okay? Dari derita yang kamu buat sayang, sudahlah. Mas sudah lama mengampunimu sejak aku mengenal Yesus. Nino menangis karena ini adalah ungkapan hati dia. Jadi sebetulnya yang ninggalin dia tuh pertama kan aku. Oke. Tahun 96 aku mentinggalkan dia gitu loh. Oke. Hingga akhirnya muncullah lagu itu mungkin ya. Terus sejak saat itu dia itu kayak ngerubah sifat dia semuanya. Jadi trigger pertama itu ya tahun 96 gitu. Jadi jujur rasa bersalahku tuh luar biasa gitu loh. Oke, dan berikutnya ada lagi. Ada lagi tahun 2003, terakhir 2010. Oke. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir udah impas, cuman ya tetap aja sih rasa bersalah itu kan enggak. Tapi ya manusia tidak luput dari salah gitu. Jadi kalau kita terus menyalahkan diri kita ya nggak akan selesai. Tapi kan sekarang ini kalian sudah bersatu, ya Nino ya, ya. Hey. I'm here, okay? I'm here. I'm not going anywhere. Hey, listen. I'm not going anywhere. Just stay with you, okay? See? Love you. Nino. I love you. Sarah boleh dari sebelah sini nggak? Oke. Oke. Very good. You want this? Biar bagaimanapun ya namanya sebuah cinta, kita tidak akan pernah tahu. Saat ini Nino sedang diuji. Tapi Nino pun mendapatkan sebuah kebahagiaan karena bisa bertemu dengan seorang wanita yang sangat amat tulus kembali ke pelukannya Nino. Dan buat saya masing-masing semuanya punya cerita. Jadi ada baiknya untuk tidak mengingat masa lalu, tapi berpikir untuk masa depan yang lebih baik. Ya, jadi satu pertanyaan aku, mungkin Nino pernah ngungkapin nggak kenapa Nino akhirnya juga mau ke pelukan Sarah sekarang ini? Gimana ya? Betulnya waktu kita ketemu, kamu jawab. Aku. Sebetulnya waktu ketemu kemarin setelah 10 tahun nggak ketemu itu, di situ mulai kita membahas masalah, maksudnya kenapa sih? Alasnya apa sih? Di situ udah baru misunderstanding selama 10 tahun itu baru terjawab gitu kan. Dan di situ ya aku rasa ya gimana ya menjelasnya. Ya oh ternyata memang bukan niatnya dia gitu loh. Jadi dia juga hidup juga, maksudnya dia ninggalin aku ternyata lebih berat. Hidup dalam penyesalan itu luar biasa gitu kan, maksudnya 10 tahun dia hidup dalam penyesalan yang membuat dia mungkin beban pikiran dia sehingga menyebabkan dia seperti itu, seperti ini sekarang itu mungkin ada imbasnya juga dari kejadian dia meninggalkan aku 10 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya yang berat tuh bukan aku, kalau aku kan hidup
hanya membenci gitu loh. Tapi hidup dalam penyesalan itu lebih berat aku rasa. Jadi begitu aku tahu dia hidup selama 10 tahun dalam penyesalan dia, ninggalin aku dan aku bilang, aku akan berikan hidup aku buat kamu deh. Apapun yang kamu perlukan, aku bisa jadi apapun yang kamu mau. Ayo kita hidup sama-sama dan aku berterima kasih banget kamu udah bertahan selama 10 tahun. Hingga akhirnya aku bisa menemukan kamu lagi. Terima kasih udah bertahan ya. Nino menulis lagu kembali loh. Coba kita lihat ya seperti apa tayangannya. Ini dia. Hai, ini Sarah. Tadi tengah malam si abang minta turun ke bawah. Katanya sih lagi dapat ilham untuk lagu. Nah, tuh kalau sudah lagi kerja suka lupa sama waktu. Sih hampir jam 3 ya, jam 2 kurang 10 menit di jam aku. Maaf ya bang, ngeganggu bang. Perasaan baru turun udah jadi. Kamu genius. Nggak salah tuh bang. Minta doanya aja ya. Supaya bang lebih cepat pulih kembali. Terus bisa berkarya di jalur apapun. Selama itu buat dia happy. Nggak ada salahnya dong kita dukung abang El. Buat abang, semangat bang. Ini Nino katanya udah ciptain lagu. Iya, tentang apa sih? Jujur maaf, cuman aku baru tahu ternyata lagu itu memvisualisasikan perasaan aku sebetulnya. Oh. Jadi ya tentang arah ungkapan soal sebuah kata maaf aja sih ya. Tapi katanya setelah ketemu sama Sarah ini udah nyiptain 2 lagu ya? Iya. Iya. Wow, 2 lagu. Ada yang tentang Sarahnya nggak sih? Kayaknya semua tentang aku deh. Lagu-lagu dia dari awal dia bilang emang semua base-nya dari aku. Oh. Jadi lagu yang diciptakan even sebelumnya tahun 2096 ya. Dia memang base berdasarkan dari aku gitu. Dia bilangnya seperti itu sih. Oke. Jadi ibarat artinya dalam kondisi seperti ini ya dia Ibnu juga terus berkarya dengan cara apapun. Ya tadi kalau kita dengar kata Sarah dia tidak kenal waktu, dia terus menulis bagaimana apa yang Jadi 2 dirasakan. lagu ya Uma. Iya, apa yang dia rasakan karena yang paling susah itu memang sebuah tulisan dan bagaimana kita merasakannya kan. Juga lagu Maaf ini akan dinyanyikan sama Febri Verona. Oh, Febri Verona. Febri Verona. Oke, aku punya tayangan ini Nino jadi model video klip remake lagu El Kasih. Coba kita lihat ya. Ini dia. Oke. Ini yang remake ulang dari Teman-teman dari El Kasih. Iya. Jadi kalau dia bilang kalau video klip ini murni kerja kolektif dari Warna Production dan Kapus Jarah TNI sebagai dukungan pada El Kasih. Oke. Jadi itu yang nyanyi siapa tadi? Dani Adipati ya, Dani Adipati. Apa? Dani Adipati. Oke. Memang itu Ya, adalah featuring aja. Oh, featuring. Jadi Karena El Kasih tetap vokalisnya adalah Ibnu jadi kalau kalau ada apa namanya penyanyi itu hanya sebagai featuringnya aja sih seperti itu. tapi gimana sih perasaannya Ibnu sendiri ketemu sama teman-teman El Kasih? Perasaan Ibnunya gimana, Sar? Seneng lah pastinya ya. Dikelilingi teman-teman, sahabat pasti kan. Ya mungkin itu yang bikin dia lebih hidup lagi, semangat lagi, siap untuk berkarya lagi. Mungkin dukungan-dukungan seperti itu yang diperlukan saat ini gitu. Berada di tengah-tengah orang yang mensupport dia, menyayangi dia, itu yang dia butuhkan lah. Yang lebih dia Iya. butuhkan ya. Oke. Sekarang ini aku juga mau panggil lagi nih. Ini ada artis cantik yang dikabarkan mengalami kegagalan rumah tangga di usia muda. Kita panggil langsung ini dia, Vanessa Ines.
Vanessa Ines. Oke, Iya. aku ada artikel mau aku tanya lagi ya. Oke. Oke, coba apa artikelnya? Ini dia. Artis Vanessa Ines menikah muda karena ingin cepat punya anak. Justru jadi janda di usia 22 tahun. Jadi ceritanya mau menikah muda karena pengen cepat punya baby. Iya, biar nanti gedenya sama-sama masih Jadi muda. bisa jadi temenan. Oh, sepemikiran tuh ya. Iya. Sabar ya. Sering nonton Ayu sih ya. Gue pas baca artikel dia, jadi janda usia 22. Iya. Dalam hati gue gini, masih mending gue 21. Sabar. Gak apa-apa, jadi kan semua pelajaran hidup. Oh iya jelas Asal jangan dong. diulang kembali. Oke, nah ini berarti kamu menikah di usia berapa? Menikah usia 20 tahun. 20 tahun. Ya, punya anak 21. Oke, jadi usia pernikahan Hampir 2 tahun. lebih lama dia. Lebih Lu. lama. Selamat, bravo. Ini dia 14 hari. Berapa lu? 20 sama tambah 6. Iya 20 hari. Ampun. Oke. Tawa dan lu, Jos. Kalau Puas aku boleh tahu nih, misalnya apa sih yang memutuskan kamu akhirnya gue berpisah gitu? Sebenarnya kalau nggak berat-berat banget, mungkin kayak beda-beda pendapat, itu biasa ya. Cuma menurutku udah nggak ada cara lagi udah nggak ada cara untuk mempertahankan lagi. Jadi jalan satu-satunya adalah pisah. Ya karena satu, ya selingkuh bisa dibilang gitu. Terus Adanya orang juga- ketiga. Terus juga mengalami kekerasan setelah ada orang ketiga. Jadi larinya ya ke KDRT. Dan dia mau ngejauhin aku dari orang tua aku juga. Oh gitu. Tapi papa mama ada di mana? Di sini. Di sini. Iya. Oh jadi memang kamu nggak boleh komunikasi sama orang tua gitu? Seperti kayak gimana ya? Kayak dia tuh mikirnya kamu tuh masih yang manja banget sih gini-gini. Tapi ya ketika hidup sama dia bertiga pas sama anakku di apartemen, aku bisa ngatasin semuanya. Oke oke. Nah berarti adanya orang ketiga memang kamu yang mergokin atau gimana? Iya, mergokin. Oh ya? Mergokin. Di? Jadi dia kerja gitu kan, kerja. Oh dia kantoran. Enggak sih, dia bukan kantoran. Oke. Jadi dia kerja sama yang si selingkuhannya itu kan lebih tua, 10 tahun dari dia. Di suatu rumah kontrakan gitu. Dia tugasnya di situ. Terus ya sebenarnya sih nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Karyawan itu sama sekali bungkam. Ya mungkin karena takut kan, mereka kerja sama si mantan suamiku itu. Tapi ketika pas aku ke sana benar-benar kayak dikasih petunjuk, kenapa pagi-pagi ya dan mau hari Minggu aja ya ke sana gitu. Ternyata memang benar ada sesuatu. Kamu ikutin? Enggak, aku datang langsung. Tapi dia kayak kaget. Feeling "Loh, tuh ya." Kok kamu kesini? Nggak apa-apa, aku mau bawa L aja ke sini kan udah 2 minggu nggak ketemu. Oke. Oke. Padahal jarak tempatnya itu dari Keranggan Cibubur ke Bekasi Barat doang. Oh. Harusnya kan ya kalau secara logika mikir sih nggak mungkin 10 hari sekali pulang. Iya. Oke. Tapi dari situ ada pengakuan dari pihak beliau nggak? Pihak apa? Ada pengakuan nggak kalau memang dia ada wanita lain gitu? Dia sih masih berdalih, enggak kok aku cuma ini doang kerja sama dia, tapi ya di chattingan ngelihat ada emot-emot kiss, hug, love gitu. Kata dia, bukan urusan kamu. Loh, kok bukan urusan gue kan bini lo. Iya. Iya. Jadi udah banyak bukti-bukti ya. Udah banyak bukti. Oke, kita mungkin reka adegan versi komedi aja ya. Ya, versi komedi. Silakan. Reka adegan. Ceritanya Wendy ini suami kamu. Oke. Ya, Udah gila-gilanya. gitu. Emang. Mana itu kantor? Nggak ada Igun, nggak ada yang dorong kantor nih ya. Sabar. Igun, Ingat, ini versi komedi. masuk lagi, geng. Tenang. Ya. Nah, Mas Wendy, Bukan. ya. Oke, Lu panggil Wendy mentang-mentang sama beginiannya. oke, kita reka adegan ya. Oke. Ya, yuk berdiri yuk. Oke. Enggak, ceritanya, ya siapa yang mergokin dia?
Oke, Dia yuk. ngergokin ya? Lu ceweknya masuk gue. Ih, gue mah gak mau yang begini-begini yuk. Lu gak mau mah? Enggak. Udah lu ambil tuh. Yuk. Kamera roll. Oke. Action. Mas, Yuk, Mas. udah diperiksa belum pemasukan kita bulan ini? Gak ada pemasukan, kosong. Kok suaranya gitu sih? Kok gua agak Kan ilfil makan suaranya. manja. Mas. Masa nggak ada? Coba cek lagi. Siapa tahu ada. Mas, Mas pulang kerja kemana sih? Ah, yuk. Kita ngedut yuk. Ngedut. Ngedangdut Mas. Oh, ngedangdut. Yuk, Boleh aja, tapi aku bentar aku kabarin. Kabarin siapa? Enggak, temen dulu. Yang maaf aku nggak bisa pulang dulu malam ini karena ada urusan di kantor. Dan tak lama, istri Wendy pun datang. Yuk Mas. Jangan lama-lama. Mas, Yuk, loh kok kamu berduaan? Po Ime. Oh ini sih, yuk. Enggak, ini aku lagi ngurusin kerjaan kantor sama. Bentar. Ini kamu bilang nggak bisa pulang. Iya, nggak bisa. Mas Wendy. Mas, ini siapa? Ayu merasa disakiti karena sebenarnya Wendy bilang dia buta. Yuk, dengerin. Tidak. Enggak, kamu mendingan pulang aja. Aku lagi ngurusin kantor ini. Aku ini istrimu loh, Mas. Mas, aku ini istrimu. Hah? Kamu istrinya Mas Wendy? Iya. Kemarin Yuk. ibu-ibu yang berjambul itu juga istri kamu. Kamu ngaku. Kamu bilang apa ke dia? Kamu bilang apa ke Ayu? Enggak, Mas. Kan kita udah sepakat, kamu jangan Dengar, tapi aku nggak bisa didiamin terus. Aku terlalu suruh bungkam. Aku nggak pernah mau ya, kamu yang deketin aku. Perjanjian. Aku butuh, Mas.